Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Febrianto dengan NIM C0C023032. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi perpajakan dengan judul materi aspek fiskal dari arus barang dan arus modal perusahaan. Pada latar belakang bisa kita lihat pajak penghasilan pasal 22 merupakan pajak dalam tahun berjalan melalui pemungutan pajak oleh bendaharawan pemerintah atau badan-badan tertentu sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang pemerintahan atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana yang dimaksud dalam pajak penghasilan pasal 22. PPh 22 atas penjualan kepada bendahara pemerintah. PPh 22 bendaharawan adalah pemungutan yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah atas penyerahan barang oleh rekanan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Yang pertama, pemungut PPh pasal 22 terdiri dari Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran kuasa pengguna anggaran, badan usaha milik negara atau BUMN, industri dan eksportif. Yang kedua, wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh pasal 22 saat penjualan. A. Badan usaha. B. Agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek APM, dan C. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri bagi pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi. Yang ketiga, tarif PPh pasal 22 atas impor. Yang pertama, yang menggunakan angka pengenal importir atau API sebesar 2,5% dikali nilai impor. Yang kedua, ini menggunakan non-API sebesar 7,5% dikali nilai impor, dan yang tidak dikuasai sama dengan 7,5% dikali harga jual lelang. Yang keempat, pengecualian pemungutan PPh pasal 22 yang terdiri dari impor barang-barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh 22. Yang kedua, impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk. Yang ketiga, pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah. Yang keempat, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM, benda-benda pos, dan juga telepon. Selanjutnya, PPh 22 atas transaksi industri tertentu dan penjualan BBM, gas, dan pelumas. Yang pertama, industri semen, kertas, baja, otomotif, dan rokok. Tarif umumnya sebesar 0,25% sampai 0,3% dari DBP PPN. Harga jual sebelum PPN dan setelah dikurangi potongan harga atau diskon. Yang kedua, industri lain yang diatur melalui PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Pemerintah bisa menunjuk industri strategis lain sesuai kebutuhan fiskal. Selanjutnya, PPh 22 atas penjualan BBM, gas, dan pelumas. Ketentuan ini berlaku untuk badan usaha tertentu, misalnya Pertamina atau perusahaan penyalur lain yang ditunjuk. Seperti objek pemungutan, penjualan bahan bakar minyak atau BBM, gas, dan pelumas kepada pembeli tertentu. Kemudian tarif PPh 22. Ini terdiri dari penjualan BBM kepada penyalur atau agen sebesar 0,25% dari penjualan. Ini tidak termasuk dalam PPN dan PBBKB. Kemudian penjualan pelumas
sebesar 0,30% dari penjualan. Ini tidak termasuk dalam PPN. Selanjutnya, PPh 23 dari dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan imbal jasa. PPh 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah, atau penghargaan, kecuali yang sudah dikenakan PPh pasal 21. Pajak ini dipotong oleh pihak yang memberikan penghasilan kepada pihak yang menerima penghasilan. Dasar hukum dari PPh 23 itu sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah mengalami beberapa perubahan hingga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur pengenaan PPh 23 atas yang dipotong saat transaksi. Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 141 PMK 03 2015 tentang jenis jasa lain yang dikenakan PPh 23. Kemudian objek PPh 23. Adapun objek PPh 23 yang mencakup berbagai jenis penghasilan antara lain dividen bunga dan royalti, hadiah penghargaan, bonus dan sejenisnya, sewa dan penghasilan terkait penggunaan aset, jasa teknik, manajemen, konstruksi, dan konsultasi, dan juga jasa lainnya sesuai ketentuan PMK nomor 141 PMK 03 tahun 2015. Subjek PPh pasal 23. A. Pihak yang penghasilannya dipotong PPh 23 penerima penghasilan, wajib pajak dalam negeri, baik perorangan maupun badan, serta bentuk usaha tetap atau BUT. Kemudian pihak yang memotong PPh 23 pemotong pajak, seperti badan pemerintah, perusahaan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, dan bentuk usaha tetap. Selanjutnya, tarif PPh pasal 23. Yang pertama, tarif 15% dari jumlah bruto untuk dividen kecuali kepada wajib pajak orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti, hadiah penghargaan, dan bonus selain yang sudah dipotong PPh 21. Yang kedua, tarif 2% dari bruto untuk sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan aset, kecuali sewa tanah dan bangunan, imbalan jasa teknik, manajemen, konstruksi, dan konsultasi. Yang ketiga, tarif lebih tinggi untuk yang tidak memiliki NPWP. Yang pertama, 30% untuk dividen, bunga, dan royalti. Yang kedua, 4% untuk jasa tertentu. Yang ketiga, 50% untuk hadiah atau undian. Kesimpulannya, PPh pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan pada badan usaha, baik milik pemerintah maupun badan usaha swasta, yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Pajak jenis ini memiliki tarif yang bervariasi dan bergantung dari pemungut serta objek dan jenis transaksinya. PPh 22 bendaharawan adalah pemungutan yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah atas penyerahan barang oleh rekanan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. PPh pasal 23 adalah pasal yang dikenakan pada penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah, atau juga penghargaan, kecuali yang sudah dikenakan pasal PPh pasal 21. Pajak ini dipotong oleh pihak yang memberikan penghasilan kepada pihak yang menerima penghasilan. Mungkin cukup sekian penjelasan materi pada kali ini. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, dipersilahkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi